Nah, Mbak, mungkin sekarang kita lanjut nih ke topik berikutnya ya. Mmm, Kan setahu aku nih ngelihat dari IG-nya Mbak Sasa, pokoknya portofolionya Mbak Sasa nih, Mbak Sasa lekat banget nih sama foto pakai smartphone ya, mhm, sebagai brand ambassador juga ya, Mbak, ya. mhm, Dari Mbak Sasa sendiri tuh ada kriteria nggak sih kenapa brand ini yang dipilih? Apa karena, kemampuan fotografinya atau gimana tuh, Mbak? kalau sebenarnya kalau brand ambassador ada 2 nih. Kalau Oke. kamera ada Leica, Oke. kemudian kalau Nah, sekarang smartphone bisa ada Oppo. Oppo. Aku senang punya kedua klien yang tidak saling meributkan gitu ya, karena Gawat. memang beda sih, mainannya beda. Kalau orang kan pernah aku diminta untuk bikin talk show, memilih mana smartphone atau kamera. Buat aku itu 2 hal yang kayak mirip telur ayam. Mana duluan telur apa ayam? Berdampingan. Gini, kalau seandainya kita mau pakai smartphone, eee, bisa jadi baterai akan cepat habis dan ada fokus yang tidak bisa kita hindari. Kayak misalkan kita mau pas memotret ada WA lah, ada apa ada apa ada apa. Sementara kalau dengan kamera kita fokus aja tujuannya mau kemana gitu kan. Dan ada hal-hal yang walaupun teknologi sekarang udah luar biasa ya, ada AI, dia bisa masuk ke ranahnya kamera, kamera konvensional, tapi menurut aku beda. Beda cara kita mindset Pemahaman. menggunakannya tuh beda. Jadi, kalau aku menggunakan smartphone yang sekarang menjadi brand ambassador ini, yang pasti aku memilih produk itu harus aku senang dulu. Nah, kalau yang smartphone ini, sebagai seseorang yang tidak pernah menggunakan Android, ya, Sebelumnya, oke. sebelum pernah, tapi itu Heeh. kayak udah lama banget, kan jeda teknologi udah lama banget ya. Oh gitu. Iya kan, udah lama banget, udah Heeh. hampir 10 tahun ya jedanya aku nggak pernah pakai Nggak Android pakai lagi. Android. Terus aku pakai ini, aku lihat teknologinya mereka gokil sih. Iya Wah, mumpuni ya. iya. Nah, kalau yang untuk satu lagi, untuk kamera, yang lucu dan seru adalah aku diberi kamera travel, pocket Oh, pocket size gitu? pocket size. Wah, Justru oke. aku kalau dikasih kayak begitu, aku kasih challenge. Aku kasih challenge gitu, sehingga dengan kamera ini aku bisa bikin serius foto, foto yang sangat serius gitu. Bukan berarti ini nggak bisa ya, Iya iya iya. tapi maksudnya aku dengan menggunakan fitur yang ada seperti flashnya, seperti apanya, aku bisa menggunakan, eksplorasi, mmm, eksplorasi teknikal gitulah, eksplorasi Mmm. teknikal yang lain yang mereka pikir tadinya dengan tadinya mikir, "Oh ini Ini kamera khusus untuk kamera pertama saya, ini kamera heeh kedua saya." heeh, Jadi kamera kedua kan entry sering level gitu ya, kamera kedua kan sering dianggap sebagai kamera dokumentasi cepet-cepetan gitu, iya. tapi aku ingin ngebuktiin bahwa enggak, gitu loh. Nah, dan ternyata memang ini dua dua hal yang Aduh. berbeda gitu loh, Heeh. maksudnya dua 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 perkara yang berbeda. Kalau dengan satu dengan kamera, kalau hunting, aku berpikir kayak lebih lebih yang apa ya, lebih story dan Iya. enggak juga ya, gimana ya, pokoknya itu 2 hal yang sangat berbeda. Mmm. Nah, kalau dari Mbak Sasa, trademark dalam berkarya tuh apa sih? Yang pasti kalau orang lihat nih karya Mbak Sasa, oh tahu ini karya Mbak Sasa karena ada ini gitu. Trademark ya. Kayaknya kamu yang bisa ngomong tuh. Oh gitu ya? Ih, bukan aku yang bisa Yang ngomong itu. menilai yang melihat ya? Iya, melihatnya. Heeh. Kalau dari Mbak Sasa sendiri apa yang selalu berusaha ditunjukin, Mbak? Enggak sih, aku nggak berusaha, aku motret aja. Mmm. Aku ingin bercerita, ya bercerita aja. Kalau cuman berusahanya itu lebih kepada, aku bisa dapat ceritanya apa enggak ya, gitu. Karena begitu aku start memulai bahwa, wah aku harus bikin foto yang spektakuler, menurut aku tuh kayak, buat aku ya, ini kita beda-beda ya cara berpikirnya, kalau Iya. buat aku tuh kayak, racun. Mmm. Jadi aku lebih 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 ingin ketika aku melihat sesuatu, cerita apa yang ingin aku sampaikan, konteksnya apa. Nah, Mbak Sasa nih sebelum kita mengakhiri segmen Halo Foto Story kita hari ini, Mmm, dari Mbak Sasa apa sih tips terbaik nih buat fotografer amatir yang baru mau memulai karir ini tapi lewatnya jalur freelance nih? Apa aja sih tips dari Mbak Sasa? yang pertama itu kamu harus siap tidak bergaji, mmm, yang kedua itu kamu harus siap bahwa tidak akan adanya tunjangan, tunjangan kesehatan, THR, bahkan THR apa, hari raya gitu ya. Terus yang ketiga, kamu harus siap
banyak portfolio dan kadang-kadang portfolio ini tidak menghasilkan Mhm. uang, karena kita akan mencari portfolio karena mau tidak mau untuk membuat kita menjadi top of the mind itu kita harus ada portfolionya, Pengalaman ya. pengalamannya. Dan pengalaman juga akan mengajarkan banyak permasalahan dan bagaimana memecahkannya. Itu 3 terlihat sepertinya mungkin terlihat sepertinya, "Ah, bisa lah," gitu. Iya. Tapi ketika menjalaninnya itu ada sebuah mental di mana kamu berani nggak gitu, menghadapi itu, capek nggak menghadapi itu gitu. Karena lumayan juga sih gitu, mentalitas itu harus Harus dijaga. kuat ya, ya. Semua harus kuat lah ya. Iya. Orang yang bekerja di kantor pun, juga harus kuat kan menghadapi lingkungan pekerjaannya Iya. mungkin gitu, apa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak happy segala kan banyak ya. Tapi untuk pindah dari yang bergaji ke tidak bergaji ini loh yang aku maksud, dia harus siap untuk melakukan itu. Tantangan terbesar ya bagi Iya, itu para tantangan freelancer ya? terbesar. Jadi kalau aku pikir mereka udah harus siap punya, income dulu bukan income, mereka harus siap punya tabungan dulu Tabungan ya? untuk menjaga hidup mereka paling nggak selama setahun lah, Mmm. minimal minimal, itu minimal banget. Nah Mbak nih, ini terakhir banget nih, mungkin Mbak ada saran lagi nggak nih buat sobat Halo Foto? Mendingan nih coba satu genre dulu, genre fotografi atau langsung coba semua genre aja? Gasin aja dulu yang penting ya Mbak? Apa gimana tuh Ya kita pandangan Mbak nggak Sasa? usah nutupin gini loh, Mbak, pertama kan untuk apa yang ingin kita kerjakan dulu ya. Kita mau udah jelas nih planning kita apa. Kita mau kerjanya di bidang apa, apakah kita mau di pre-wedding, apakah kita mau di specialty-nya ya seperti itu, apakah kita mau bagaimana-bagaimana. Tapi kemudian, yang jadi permasalahan jangan pernah menutup kemungkinan kita untuk bisa belajar. Jangan menutup kemungkinan kita akan bisa belajar, hal lain gitu, karena hal lain kamu biar Ada narasumber terkenal, baru. narasumber baru ya namanya Niki. Jadi, kalau menurut aku ya kita, mmm, jangan menutup kemungkinan untuk belajar, karena menurut aku belajar tuh nggak ada ruginya sih, Iya, why not gitu loh. Misalkan sambil teman-teman memfokuskan di Eee, pre-wedding, tapi teman-teman ingin juga belajar kayak belajar menulis explore. narasi, Iya, kenapa tidak gitu loh. Menurut aku kan bisa jadi akan jadi peluang baru lagi gitu kan. peluang yang Iya, menguntungkan. kalau genrenya misalkan dari situ karena menurut aku gabungan sih. Misalkan pada akhirnya mereka harus memotret, eee, apa namanya, dokumentasi atau harus memotret kalau mereka menguasai landscape, tapi kemudian mereka tahu bagaimana caranya memasukkan subjek subjek ke Mmm, dalam frame landscape-nya kan bisa jadi potret, spesial iya gitu iya, kan, bisa jadi jadi spesial. spesial. Menurut aku janganlah menutup kemungkinan walaupun rencananya apa nanti tinggal kita fokuskan aja Oke. gitu. Nah kalau aku kan memang tidak main ke situ, Iya. tapi aku Mmm. ingin belajar lah gitu ya, belajar kadang-kadang misalkan kalau ada temen yang "Minta tolong dong foto priwet," tapi itu hanya kayak antara hubungan antara pertemanan sih, Iya. nggak nggak Ya bukan bukan resmi, profesional, iya, ya. semua Biasanya aku profesional. bilang mau kayak, "Aku jadi second inimu dah, kamu hire apa namanya, priwet Heeh, ini nanti fotografer, aku, mmm, bantu gitu ya, support. bantu-bantu ya di Eee, belakang." Ya gitu ya? Kamu genrenya apa? Wildlife? wildlife ya dia. Wildlife. Nah, Sobat Halo Foto, itu tuh cerita dan saran serta tips-tips yang menarik ya tentunya bagi Sobat Halo Foto yang mungkin baru memulai atau sedang meniti karir ya di fotografi. Nah, buat Sobat Halo Foto yang mungkin penasaran nih sama karya-karyanya Mbak Sasa, boleh langsung aja ke Instagramnya Mbak Sasa ya, Mmm. @poeticpictures. Nah, terus teman-teman juga jangan lupa nih, pasti kan pada kepo nih sama majalah Linkars, bisa langsung aja ke websitenya Citylink ya, Mhm. untuk baca lebih lanjut soal, tema-tema menarik nih, destinasi yang tentunya Mbak Sasa approve banget nih. Mmm. Oke. Aku juga ini loh, orang-orang taunya aku dan ayam. Oke deh kalau Ibu gitu, sampai ayam. ketemu di kesempatan berikutnya ya. Iya. Sampai jumpa Sobat Halo Foto. Hai, bye gitu, bye.